Sehingga orang itu mempunyai tanggapan yang salah, mempunyai pikiran konsep yang salah tentang kamu, maka dia melukai kamu, menyerang kamu. Saudara, jangan terlalu cepat membalas dendam. Jangan terlalu cepat ulur tangan untuk mengatur hal-hal ini. Coba diselidiki dulu, kenapa sampai orang itu begitu tidak baik kepada saya. Kenapa saya dilukai? Kalau mengetahui itu hanya karena salah mengerti, maka engkau, saudara-saudara, dalam dua hal ini. Pertama, kita tidak sembarangan membela diri. Kedua, kita tidak boleh kebajikan kita difitnah orang lain. Ini adalah ajaran Alkitab. Jangan sampai kebajikanmu itu difitnah oleh orang lain. Jangan mau. Kalau engkau baik tapi difitnah, engkau berhak membela diri. Tetapi sambil di dalam dua hal ini, tidak membela diri tapi juga tidak difitnah oleh orang lain, cara satu-satunya ada serahkan sama Tuhan dan taat waktunya Tuhan. Nah, ini satu hal yang sangat sulit. Serahkan kepada Tuhan berarti otoritas vonis tidak padaku. Berarti Tuhanlah hakim terakhir. Kedua, waktunya bukan saya tentukan, waktunya Tuhan tentukan. Kadang-kadang dilukai orang itu tidak bisa dijelaskan, dan akhirnya engkau mesti sabar tunggu bertahun-tahun. Waktu Tuhan belum sampai. Terlalu cepat membela diri, terlalu cepat menyerang orang lain, membuat hal-hal itu lebih ruwet, lebih susah lagi. Tidak ada gunanya. Saya kira di dalam hidup gerejawi berpuluh-puluh tahun saya melihat antara anggota dan anggota majelis dan majelis pendeta dan penginjil-penginjil dan majelis tua-tua dan anggota-anggota dan pendeta selalu terjadi perselisihan sulit dibereskan, sulit diperdamaikan. Apa sebab? Karena selalu tidak mau tunggu waktunya, terlalu cepat, terlalu gesa-gesa mau mempercepat untuk pembelaan diri. Saudara-saudara, Oswald Smith dari Kanada mengajar kepada anggotanya, jangan membela dan jangan menyerang. Dua-dua ini kalau tidak ada, engkau lebih mahir dan engkau lebih akan diberkati oleh Tuhan. No attack, no defend. Engkau jangan terlalu mendefend diri. Orang yang defend diri dibenci oleh orang banyak. Karena mereka kalau sudah melukai engkau, mereka tidak mau kalau isu mereka dianggap salah. Engkau mendefend berarti pasti iya benar dia yang salah. Manusia tidak bisa memenangkan jiwa orang lain melalui perdebatan secara umum, bukan secara khusus. Khusus ada. Tetapi waktu engkau memenangkan perdebatan secara teori, kehilangan jiwa secara rohani, engkau rugi. Di penginjilan juga begini. Orang lain mengatakan Yesus bukan Tuhan, engkau Yesus Tuhan. Akhir cara berdebat sampai engkau mau menang, mau pukul dia. Akhirnya tidak pernah menjadi dia orang Kristen. Tidak bisa. Tetapi kita mesti sabar, tunggu dengan bijaksana tapi low profile, menyentuh ke hati nuraninya. Itu penting sekali. Saudara-saudara, ini semua pelajaran yang sulit sekali, tidak mungkin dipelajari di sekolah teologi. Ini harus di dalam hidup sehari-hari mengikuti Tuhan, yang betul-betul mempelajari daripada semua orang kudus-kudus dalam sejarah, dan khususnya teladan Kristus di dunia. Baru kita meresap, mengerti bagaimana cara memperlakukan diri dengan orang lain. Di Indonesia saya dicap oleh mungkin jutaan orang pendeta yang tidak ada Roh Kudus. Lalu bagaimana? Saya membela diri? Tidak. Saya tidak usah bela diri. Lalu ada seorang yang mengatakan, kalau tidak Roh Kudus, kok bisa ya khotbah begitu terus berpuluh-puluh tahun? Karena versi mereka tentang Roh Kudus salah mengerti. Itu Roh Kudus katanya. Lalu bagaimana? Saya membela, saya attack? Tidak. Saya mengatakan banyak ajaran kurang benar. Itu saya memaparkan satu kebenaran. Nah, ini harus koreksi. Kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak koreksi dalam zaman ini jadi apa? Kalau zaman ini saya tidak tegas dan tidak membicarakan sesuatu untuk kembalikan doktrin yang benar, jadi apa? Saudara yang dulu tidak masuk ke gereja ini, saudara bisa mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Saudara setelah ikut di sini bertahun-tahun, engkau tahu motivasi saya, ajaran saya itu apa? Tidak ada satu kalimat untuk meninggikan saya. Semua adalah membawa gereja kembali kepada firman, kepada Alkitab. Itu motivasinya. Tapi sulit. Saya meng-attack orang tertentu, pendeta ini tidak. No attack, no defend. Tetapi defend for truth, not defend for yourself. Jangan membela diri, belalah kebenaran. Memberitakan kebenaran dengan sungguh-sungguh jujur dan sungguh-sungguh tepat dan sungguh-sungguh sincere, yang betul-betul dari hatimu. Tuhan memberkati.
Kalau orang salah ngerti, tidak apa-apa. Satu hari kalau dia sudah celing matanya, dia akan rasa sungkan sekali. Nah di sini saya minta saudara perhatikan. Cara terbaik untuk menghadapi orang yang melukai kamu, bikin dia sungkan. Wah ini teknik tinggi sekali, susah. Bikin sampai dia sungkan. Kalau dia sungkan, tidak usah engkau membela lagi, dia bertobat sendiri. Kalau dia lukai kamu dengan sengaja, akhirnya dia baru tahu dia salah. Dia sungkan sekali. Dia mungkin datang minta ampun sama kamu. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Kalau kita tidak diminta ampun oleh orang luka sama kita, tidak apa-apa. Asal kita bisa mengampuni orang lain. Kalau kita diiri orang lain, tidak apa-apa. Asal kita tidak mengiri orang lain. Selalu pikir secara antitesis. Seorang menganalisa pikiran saya. He thinks and he speaks with antithetic thinking. Method of antithetic thinking. Ini seorang PhD di luar negeri.